Udah mulai ya? Halo guys. Mimpi kan ini. Opening ini mau opening gimana nih? Hello guys. Long time no see. Welcome back to my vlog. Welcome to my guys. Oke. I am Budi 27 channel. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Mari kita akan bercerita bersama Soleha dan Solehot malam ini. Oke? Nah, balik lagi. Kami keluarga Semarang. Ini yang hostnya siapa sih? Oh ya. Aku yang buka harusnya lo. Kembali lagi selama ini sudah ada Rina Soleha dan Dinda Solehot. Jadi malam ini kita temanya apa? Yang kita bahas tentang masa kecil. Kurang bahagia. Oke. Masa kecil kalian itu kan pasti penuh dengan memori-memori yang indah, suram dan sebagainya. Suram. Oke. Nah, yuk dari Rina dulu. Ngapa dari aku? Tunggu guys, sabar guys. Terus. Ini belum masuk ke topik loh. Kok lah tahu duluan. Makanya aku setiap kali di shoot itu 1000 tag. Oke guys. Lanjut. Jadi pernah nggak sih? Aku yang nanya ya. Pernah nggak sih kamu ngerasain yang namanya beli permen waktu SD yang digulung-gulung itu? Pernah dong. Itu mamangnya tuh pakai topi ya, pakai sepeda. Itu aku pernah banget kayak gitu. Itu tuh permen yang betul guys. Walaupun kita berkumpul sama bapak-bapak, saya tahu guys. Jadi tuh dia itu permen, itu tuh dari gula, terus tuh dicairin. Nah, jadi itu dia tuh dari permen tapi dia jadi permen gitu. Nah, jadi dari gula jadi permen. Dari gula jadi permen, warnanya jadi nanti dianya warnanya jadi coklat. Nah, nanti kita tinggal dinginkan. Nah, itu nanti jadi Jadi dari masa aku sama masa-masa brother ini masih sama. Mamangnya pakai topi, gua pakai sepeda. Itu kan. Nah, kalau dari Dinda sendiri? Nggak pernah beli karena nggak boleh makan permen. Oke, fine. Terima kasih jawabannya. Singkat, padat, dan jelas ya. Nah, sampai saat ini kalian masih nggak sih mandi pakai gayung lop? Gayung yang bentuknya lop. Atau jangan lu nggak tahu? Tahu. Nah, Kalau untuk sekarang gayung aku minimalis aja. Yang pernah ke rumah aku guys. Gayung di rumah Rina tuh paling minimal tuh sama kayak mangkok di rumah kalian, kecil kali. Jadi aku punya pengalaman seru guys. Aku pernah terbakar rumah. Terus aku refleks mau siram si bakar api itu. Mau siram api tapi itu kan aku tuh ada ember itu kan di dalam kamar mandi tuh. Kenapa? tunggu, wait. Bakar api. Api bakar api. Bukan. Yang ada tuh. Bakar rumah. Bakar rumah api gitu namanya. Angin. WTF. Muka aku kayak udah gitu. Tidak betul tuh, aku tuh pernah mati lampu gitu Dari bakar api ke mati lampu sekarang. Kayak mana ini? Mau nangis. Kenapa lah ini? Muka aku kayak udah. Nah, betul tuh pernah mati lampu di rumah aku guys. Jadi tuh aku tuh mampir ke warung. Jadi aku mau beli jajan kan, karena juga aku kan tinggal sendiri gitu kan di sebuah rumah gitu. Jadi tuh mati lampu. Jadi pas mati lampu tuh aku ke warung yang dekat rumah. Jadi aku ke situ guys untuk membeli sebuah lilin. Jadi aku ke situ lah untuk membeli lilin. Terus karena aku posisinya mau pergi, jadi tuh aku mau siap-siap tapi dengan kendala lampu mati. Jadi aku gunakan lilin untuk alternatif penerangan gitu kan. Jadi aku make up lah dengan lilin ini. Jadi serasanya kurang kan. Jadi kayak lilinnya taruh di bawah sini, cuma nampak hidung aku kan. Aku taruh di meja di sini, cuma nampak pipi sebelah kanan aku. Jadi alternatifnya adalah aku taruh
taruh di meja belajar kan juga rendah gitu kan. Jadi ujung-ujungnya aku taruh di stop kontak yang agak tinggi gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung badan ini nampak semua guys. Nah jadi tuh aku taruh di stop kontak. Terus karena aku make upnya lama, aku juga bosan. Jadi aku mampir lagi ke warung untuk beli jajan guys. Ngemil gitulah sembari aku make up gitu kan. Terus aku beli jajan tuh. Aku beli jajan, kali itu aku tuh ngobrol-ngobrol lah gitu sama tetangga-tetangga gitu kan. Emak-emak masa kini. Ya udah aku ngobrol. Ujung-ujungnya apa? Lampu hidup. Cuman relatednya Apa? cuman apa nih? Cuman enggak cuma diam. Dan pas aku duduk di rumah tetangga itu kan lampu semuanya hidup. Cuman rumah aku yang nggak hidup guys. Rupanya aku iklan. Rupanya guys, pas aku pulang ke rumah, aku parno nih kok rumah aku sendiri yang nggak hidup atau tokennya habis tapi nggak bunyi tenet gitu kan. Nah, ya udah jadi emang token bunyi kayak itu kayak tonet. tenet gitu kan. Token gitu kan. Jadi aku pulang ke rumah tuh masuk dari pintu, Jadi kita ngobrol aja, biar dia ngobrol sendiri ngobrol aja. masuk dari pintu. Berhenti. Masuk dari pintu akhirnya tuh aku lihat cahaya terang dari sebuah kamar tuh kan. Kayak ilahi. Berwarna merah. Akhirnya aku langsung cepat-cepat masuk ke kamar, rupanya udah stop kontak aku tuh udah terbakar guys gitu. Jadi aku kan pasang kabel panjang kan gitu kan. Jadi kabel-kabelnya tuh juga apinya tuh udah ke atas. Nah itu jadi berhubungan dengan gayung tadi sampai sepanjang ini guys. Karena gayung aku tadi tuh Dinda bilang semangkok kalian. Nah itu. Jadi aku bolak-balik kamar mandi itu menggunakan gaskom ini gaskom guyang gayung ini guys. Nah jadi aku bolak-balik sampai 30 kali berapa kali itu cuma untuk nyiramin si api itu guys. Durasi. Udah itu Dinda panjangnya gak aku tadi ngomong. Dia bingung sampai mau cerita apa kan gara-gara kau makan semua. Ya. Apa? Mandi pakai gayung love ya? Ya. Mandi pakai gayung lah. Oh, pengalamannya di sini kayaknya. Selama ngontrak ya kayaknya. Kalau biasanya tidak pernah mandi pakai gayung kan. Yang pasti tidak pernah. Orang kaya. Dia mandi pakai shower, aku mandi pakai air hujan. Dari atas seng. Tapi aku pernah mandi kayak itu. Pernah kan sampai sakit banget aku. Biasanya aku demam. Oke, siap. Nah, kalian pernah nggak nih? Mandi hujan pernah kan? Pasti pernah kan? Pernah nggak namanya bendung air di dalam parit? Bendung tuh apa? Bendung tuh kayak menghalau air lewat. Jadi di parit tuh kan ada aliran air tuh. Jadi kalian duduk di situ bendung air gitu, biar penuh. Pernah nggak sih? Pasti nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Salah. Nggak pernah, tapi kalau mencomber aku Mandi air pancuran di bawah ini apa namanya? Seng. Penampungan seng tuh pernah. pernah. Oh. Kalau bendung gitu nggak Tapi pernah. ada demam sekali tuh. Bener-bener nggak pernah. Ya. Berarti masa kecil dia yang agak aneh kan? Emang agak random kan? Oke. Apalagi? Apa Rina mau tanya? Buat Budi, kayak aku mau nanya guys. Misalkan kalian punya waktu 5 menit, apa yang kalian gunakan sekarang? Nyuruh kau diam. Enggak, skip. Aku butuh. Apa? Back layarnya apa? Permainan masa kecil dulu apa sebelum ada gadget Nah, benar. Oh, masa kecil. Yang pasti yang paling seru lah. ulah tangga lah menurut aku. Oke. Bapak biasa. 19 tuh. Oh ya. Oh itu sudah terlalu elit. Orang kaya wajar. Orang kaya. Pernah Patu Lilik? Batu lilit. Apa tuh? Tahu. Oh tahu. Apa tuh? Tahu ya. Oh dia tak tahu orang kaya. Orang kaya. Dia tak tahu batu lilit. Kayu kecil sama kayu besar gitu, cool gitu. Nah, dia jadi dibuat lubang tengahnya tuh dah kayak gini, dicetik dari bawah terbang sejauh. Oh iya, aku tahu pernah. Ya joget kan. Ya pernah. Dia tak paham. Kalau lempar pakai kasti sih pernah, tapi kalau itu enggak. Enggak segala dia mah. Beda konsep. Lain.
Ladang. Nah, Tahu, pernah. Ladang tahu. Benteng. Sudah lah kemana main tebak-tebakan. Bentengan. Nah. Main PPP-an? Udah Lindo, pernah Lindo. Bajunya udah banyak buat Lindo. Barbie? Masak-masakan. Barbie? Udah, ini nih. Pernah nggak main masak-masakan telur pakai kaleng minuman tuh, minuman yang walet atau apa tuh dipotong tuh kita pakai lilin udah tuh jadi kita masak-masaknya telur inian. Pernah nggak? Aduh. Kalau aku enggak. Aku masaknya Itu aku makan loh guys. susun batu bata, pakai lilin, pakai batok. Nah iya. Pakai masak batok, beda-beda. terus sayurnya tuh daun yang ada aja diambil. Tapi Enggak tahu daun apa. Bebas. Hmm. Jadi kasih garam. Tapi udah kasih kamu gula. makan janggut? Tetap Kayak makan. Rina? Tetap makan. Kan gue. Tetap makan. Penasaran. Ini makan serius itu di zaman aku bela kayak Itu. ada nggak? Itu kan rumput liar kan? Iya, Dimakan? makan. Jadi sampai mendidih, dulu Herbivora. masain kan. Herbivora. Omnivora. Herbivora lah, tumbuh-tumbuhan. Omnivora tuh ini bolot apa namanya daging. Omnivora itu tuh makan segalanya, Rina. Salah. Agak dikat ya guys. Dikat guys, dikat. Malunya apa anjir dikat. Capek. Oke. Sip. Next. Nah, ini nih. Aku mau nanya nih. Pengalaman buruk kamu pas masa kecil yang sampai saat ini tidak pernah kamu lupakan apa? Kok jadi serem? Pengalaman kecil bukan yang horor, itu pengalaman yang random norak gitu nah, yang menurut kamu sekarang tuh masih ingat itu nah. Kenangan manis. Aku bingung nih, masih mencerna nih. Random. Apa ya? Misal kamu kejebur got gitu nah, malunya sampai sekarang gitu nah. Biar di celana. Oh, hal yang bikin malu. Ya, tadi aku bilang apa sih? Hal random. Ya sama Bella itu. Beda lah. Tolong dimengerti Bapak Budi. Jangan ternyata aku terlalu tua di sini. Emang? Aku masih muda. Ya, terus Pet. Ya. Yang memalukan ya? Sih mau zaman kapan pun. Kau udah SD, Tapi SMP, SMA memalukan. memalukan lah. Zaman SD sih kalau aku ya boker di celana sih. Ih Budi, bikin malu Budi. Oh. Bener. Ayo Budi bela celana. Makanya guys, dari SD tuh kita tuh ada Budi pergi ke pasar, Budi menemankan ibunya, Budi berak celana. Karena tetep kan aku dibilang kayak gitu kan. Soalnya nama aku disebut terus, jadi nggak sempat aku mau ke WC gitu. Siap. Ada alasan. Make sense. Make sense? Make sense, masuk akal. Oh, make sense. Tidak punya malu. Sebenarnya dia tidak pernah mengalami hal itu. Kayaknya pernah, cuma lupa gitu. Dia mengalir beri-jeri. Ini mungkin nggak tahu ya, ini bakalan dibilang memalukan atau tidak, tapi tidak tahu. Yang pastinya waktu itu sering zamannya aku kan udah pada rata-rata udah pakai HP nih waktu SD. Nemuin foto kamu sendiri di HP temenmu, kayak paparazi gitu loh. Oh, iya. Tapi tidak tahu yang malu tidak. Ih, dia nih lurus-lurus Kayak main, gini. gak asik kan? Dia lurus-lurus main, gak asik kan? Berisik. Seberapa senja lo? Seberapa senja gue? Gue rela nahan sabar. Gue adalah nabi sabar. Untuk ditipu, Rina. Udah, aku tuh lagi mikir, Linda duluan. Seberapa senja lo? Seberapa senja gue? Gue pernah nungguin orang yang nggak nungguin gue. Anjay, sakit tak sanggup sadar udah. Ada backsound ya. Kalau Aku lagi gua datang ke salah satu minimarket, Aha. lalu salah satu staf karyawan mengucapkan selamat datang di Indomaret. Indomaret. Kita plesetin aja. Sponsor nggak masuk. Oke, gitu ya. Bukan karena bapak nggak main merit kan, Pak? Hah? Bukan karena bapak nggak main merit kan, Pak? Bukan. Seberapa senja gue?
Belum selesai. Oh, ya udah masih lanjut. Udah lanjut dulu. Aku lagi mikir. Nanti yang lain lagi. Berapa Beda-beda. senja gue? Aku aja lah, aku nggak mau gue. Berapa senja aku? Aku pernah menunggu seseorang yang pasti. Tapi aku tak pasti tapi pasti. Akhirnya aku berhenti di sini menatapin hati yang hati-hati. Hati-hati di jalan. Kalau makan tuh pakai tangan, bukan pakai hati. Iya. Iya, selebek kuku 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 kuku. Dengarkan loh. Kayak aku kan bernyanyi. Iya. Film apa yang bikin Malah tebak-tebak. Iya, nggak apa-apa. Apa goreng sebenarnya? Film apa yang bikin tertekan? Film India, film apa yang bikin tertekan? Film? Dia lagi mana lah aku tahu ini. Udah tahu? Sarukan. Kalau friend. Sarukan. Hah? Saruk? Iya, nama filmnya itu aktornya. Sarukan tertekan. Mau tahu? Enggak sih, enggak mau. Enggak apa-apa. Muka batin. Muhabatin. Oh, Muhammadin. Muka batin ya? Batin. Oh, kira muka batin. Ayam apa yang terbang? Ayam terbang. Apa? Uang banyak. Bukan dijawab lah dulu. Ayam apa yang terbang? Ayam kampung. Ayam apa yang terbang? Ayam plain. Padahal dia sering nyebut tuh. Ayam. Ayam apa yang terbang? Ayam terbang. Itu cek sahabat. Apa itu? Air apa yang mengalir? Air mengalir. Tunggu. Nih. Dia tidak punya kaki, tapi bisa terbang. Dia bisa kemanapun, tapi dia tidak punya tujuan. Dia punya kaki tapi bisa terbang. Dia tidak punya kaki tapi bisa terbang. Dia bisa kemanapun tapi nggak punya tujuan. Pesawat. Salah. Nyamuk. Salah. Menyerah guys. Angin. Nah, ini Satu hal yang paling on point kalau menanggapin dari jokes-jokesnya Rina, jangan terlalu serius. iya. Jawabannya pasti aneh. Nah, nih. Huruf apa yang kedinginan? S. Salah. Yang bisa jawab? Oh. Celsius, Fahrenheit. Huruf. B. Di antara A sama C. Jadinya? AC. Nah, Cuma bapak yang mengerti kan? emang juga apa? Tidak ngerti. Ada satu bang. Apa tuh? Nah, dia digosok terus, disiram terus, tapi masih digosok kerut. Dobor. Benar ya? Iyalah memang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La ilaha illallah. Akbar. Tahu lah. Nah, pernah nggak sih kalian tuh waktu kecil, waktu SD atau waktu masih kecil lah istilahnya, lihat pesawat jet tuh nunjuk-nunjuk, apa sih yang kalian katakan kalau ngeliat pesawat terbang itu? Silakan Linda jawab. Aku udah mau jawab. Why? Ya maksudnya kalau yang waktu aku kecil tidak boleh. Hah? Maksudnya tidak boleh nunjuk gitu. Iya, maksudnya kan Kenapa? pasti nampak nih. Nah, pasti ada yang pengen, oh ini pesawat ini. Sobat minta duit. Pesawat minta duit ya. Pasti kan? Sering. Dan terus kalau ada jet, pesawat sama jet kan beda tuh. Ya. Silakan Jet lebih Linda. tinggi. Silakan Linda. Kalau rumor yang waktu kecil ya waktu SD, mamanya di rumah lagi joget.
Ada jet, mamanya joget-joget tuh. Sos banget sumpah. Enggak guys, aku disuruh gigit jari gini. Kalau aku nunjuk, nah jari aku bisa panjang sampai ke jet itu. Gila. Emang nggak tahu itu pikiran siapa lah, itu kalau apa pengaruhnya emang. Oke, lanjut. Apa perasaan kalian ketika melihat sebuah mobil hardtop? Hardtop tuh apa? Mobil yang hitam-hitam itu loh. Mobil penculik tuh. Iya, mobil penculik. Juli, Gara-gara nonton Indosiar. Aku sebut logo enter. Apa kan? ya terus lah. Ya, weh. Logo stasiun TV anjay, logo Ya, dong. diperpanjang sudah lah. Cerna dikit kata-kata terus belum ngomong gitu nah. Terus. Kalau logo tuh ikan terbang. Diperpanjang sudah lah. Ya. Terus. Hal yang paling seru ketika lagi di kelas. Yang diingat sampai sekarang. Aduh anjing. Anjing. Ya Allah, anjing. Udah nih, udah ganti nih, Bang. Udah tolong mata juga. Tabok nak. Rokok terbang. Bukan ayam terbang ya. Ada ayam terbang. Aku nyesel ngasih yang random ke Lindo diingat gue anjir. Ayam apa yang terbang? Ayam terbang. Lucu. Iya lah, betul lah. Aku kira tadi serius anjir. Coba kata-kata aku diingat. Apa yang paling Berkesan ya? mau memalukan, mau berkesan, boleh. Dalam kelas ya. Dan kelas lah yang paling kelas. Enggak mesti kalian. Aduh. Dalam kelas. Kalau kalian kan udah pasti memalukan kan. Rina sih lebih depan. Berkesan ya, paling berkesan ya kayak mau bebas kan, bebas. Ya paling kayak waktu zaman SD lah yang kayak nulis surat-surat gitu itu berkesan sih. Nulis surat-surat cinta gitu ya. Cinta-cinta. Cita-cita Pakai binder enggak? Pakai binder Pakai enggak? binder, tukaran binder. Kalau yang mengkilat tuh itu 3 ditukarnya, kalau yang kertas sama kertas 1 itu kayak ketukaran gitu kan. Itu kayak lempar-lemparan gitu, nah balas itu lempar-lempar gitu. Oh, berarti pesawat-pesawatan gitu ya. Iya benar. Dia bertemu ya. Bertemu gitu. Lagi balasan azab. Masa SD kamu terlalu centil ternyata ya. Udah bawaan. Sampai kesak ya. Enggak, sekarang udah agak kalem dikit, guys. Hah? Kalem kanji lembut. Dikit. Dikit. Segini nah. Kalem kanji lembut. Emang aku tahu kanji? Enggak. Kau ngerti tak di kanji itu apa? Kecentilan. Nah, yaudah. Skip. Lanjut. Kabut. Kalau aku sih zaman SMA-nya sih yang parah. Apa tuh? Tuh. Ini sensor aja lah. Nah, apa kok cerita kalau parah aja? Nah, apa tuh? Apa tuh? Untung bokep satu kertas. Jadi satu HP itu di bawah dikelilingin sama orang. Wow. Oke, Itu boleh. tenang aja. Ya. Ekspresif. Akhirnya Sudah lah, berak itu nonton dulu. Emang hidupnya. Hidupnya penuh dengan tantangan, guys. Iya. karena hidup itu tanpa tantangan tuh bagai sayur tanpa garam, guys. Pakai kamu tanpa aku. Dengarkan banget. Linda. Kalau aku sih, Hai Agus, masih inget? Anjay, sampai ke kamera aku nggak Berarti sebutin ampun. Enggak lah. Yang duduk paling depan di dekat guru. Gara-gara keseringan keluar, jadi nggak boleh keluar, nanti dia kencing di botol. Iya. Untuk yang bernama Agus, Yang buat yang namanya Agus. tolong typing. Benar. Aku teman SD Bu. Udah tahu kloset yang mana dan botol yang mana sekarang kan? Yang pasti udah nggak muat lagi ya guys. Oke, sip. Lagi Budi, host paling. Hah. Oke. Masa kecil kalian yang menakutkan. Tapi ketika melihat seseorang sih. Masa kecil yang menakutkan ketika melihat seseorang ya? Bukan hantu ya, orang tapi. Orang. Aku pernah. Apa?
waktu SMP tuh udah nggak tahu ya orangnya tuh emang waras atau nggak waras, aku nggak tahu. Sama om nunggu di gerbang sekolah tuh pas kami pulang sekolah gitu guys. Itu entah ini normal atau tidak, orangnya nggak tahu lah, tiba-tiba ini agak 18 plus gitu ya, dia tiba-tiba mengeluarkan itunya guys. Jadi kami kami tuh langsung shock gitu langsung. Apa? Circle kami tuh Circle. langsung shock gitu kan, kenapa gitu nah, kayak kami balik sekolah nih, sekolah kan beramai-ramai ya, keluarlah dari pagar sekolah itu nih, serius nih. Iya serius kan, kami nggak tadi nyimak ini nih. Jadi keluar dari pagar sekolah terus abang ini langsung kayak dia pertama di pinggir tembok, dia tuh maju itu loh sambil ngeluarin itu lari. Itu yang pengalaman paling takut, paling ekstrim, paling syok gitu Kayaknya guys. sih lebih ke pelecehan ya. Ya pelecehan, tapi padahal rame. Dibilang waras, dia waras pakai sendal, pakai baju, pakai Lah semua orang kayak gitu juga. Yang warasnya ada. Berarti dia kejiwaan. Jiwanya. Itu yang bikin aku shock. Itu ya. Udah pindah. Kalau aku apa ya? Yang menakutkan ya. Aku waktu kecil paling nggak suka lihat orang yang berewokan atau kumisan. Aku takut. Kenapa? Gak tau, nggak suka. Yang sukanya kenapa? Ada alasan dong. Dulu waktu mungkin umur sebelum sekolah, papaku sempat punya kumis sama brewok. Jadi mungkin karena waktu kecil itu aku dicium, mungkin nggak karena kasar ya. Kasar. Bener. Karena kasar semenjak itu aku nggak mau lagi. Iya, bener ya. Setuju. Budi. Kalau aku sih takut sama mamang botol sih. Mama apa? Mau botol. Kenapa? Itu Takut orangnya sama alhamdulillah sekarang masih ada. Wow. Masih ada. Tua bapak ya. Bilang gua tuh kok takut sama itu. Jadi waktu kan rambutnya putih tuh. Jadi dengar tetangga nih ngomong kalau ada mamang botol yang rambut putih pegang kepala ya. Ngapo? Nanti Ini kepala darah gua dicabut. sudah- Nanti kepala gua dicabut. Otomatis ya berdesir kan. Setiap dia lewat, botol. Nah kan, botol. Ngomong tuh dah. Sampai sekarang? Kalau sekarang tidak. Kiroi. Karena itu masa-masa kecil kan kita perlu Iya. pernah iming-iming disugestiin lah. Sugesti supaya ini apa? Jangan nakal. Iya. Lebih ke jangan nakal. Lebih jangan nakal. Kayak apa ya? Ngomong-ngomong ini kan, jangan makan depan itu nanti jodohnya sulit datang. Padahal kan ngalangin intinya, ngalangin jalan. Cewek baru berita salaman keluarga cowok langsung hamil. Yang pegangin tangan langsung hamil. Itu emang suges. Iya, benar. Suges banget. Itu guys. Ya, tapi aku halangan SMA guys, jadi nggak pernah melewatkan hal-hal yang kayak gitu. Ya. Jadi hal yang paling membahagiakan yang nggak bisa dilupakan sampai detik ini. Apa ya? Jangan pernah bilang hidup kalian terus menyedihkan. Apa ya? Sampai mikir ada hal bahagia. Ada kayak ini. Belum ada. Enggak tahu ya, kayaknya tidak dibicarakan di sini, Ici. Apa ketika menemani Sudah, stop, enggak ada hal bahagia. masih kecil? Oh, masih kecil ya. SD, aku kelas 6, adik aku kelas 1 SD. Hah? Jadi aku kehabisan duit, aku minta duit adik aku. Woi, itulah bahagia menangku. Semudah itu ya bikin Budi bahagia. Iya. Rina, potensi tak mungkin tak ada bikin bahagia. Ada. Apa tuh? Apa seseorang bikin orang Mungkin bahagia. dibeliin orang tua kayak sesuatu yang Rina pengen, kayak misalnya dibeliin komik atau dibeliin majalah atau dia Mungkin jalan-jalan. bahagia biasa lah. Maksudnya tuh bahagia yang emang random. Yang hopelessnya. hopeless banget. Diharapkan. Apa ya? Udah, kayak ada sah. Linda dulu. Kok lempar pertanyaan? Linda dulu. Hal yang membahagiakan tuh, aku suka bikin make a wish, permintaan, tapi permintaannya tuh bukan sama Tuhan ya, tapi aku langsung bilang aku pengen deh besok dibeliin pizza misalnya,
Besok pagi bangun tidur sudah dari samping kasur. Oh itu. Wah, biasa. Kita mengais dulu guys dengan cucuran ini. Itu kan bahagia. Bahagianya kan random loh. Iya benar-benar itu bagi orang kan beda-beda ya guys. Sampai sekarang aku suka makan. Kalau Hal bagi yang aku membahagiakan aku sampai sekarang itu adalah makan. kan sama aku juga kalau kayak gitu. Tapi kalau nggak berisi. Dari dulu kayak gini lah. Itu pertanyaan yang tidak usah dijawab. 5 Kenapa? tahun. Kenapa orang suka makan tapi nggak gendut-gendut itu nggak usah dijawab itu. 5 tahun aku kenal dia badannya segini-segini. 5 tahun bertahan nggak ada kepastian. Malu sama teman selalu ditanya kapan kawin. Anjir baru sadar aku nunjuk aku. Aku lagi mikir soalnya tadi. Kalau bahagia aku pernah tolong uwa-uwa yang nonton yang pernah kenal aku waktu SD, aku pernah maling pokat sama teman-teman aku. Itu bahagia banget guys, sumpah dapat pokat dan warna kuning langsung dibelah gitu kan. Manjat. Enak banget. Pokat ya, bukan ada pokat. Manjat. Tau kan? Manjat Nah, enggak? warna pendek pokat tuh. Iya. Iya. Nah. Kalau aku kan tinggi-tinggi. Itu sampai sekarang aku udah kenal lagi yang namanya makan pokat guys. Tolong kalau ada mau sedekah. Sudah kamu Sedekah pokat ini ada loh kan, bukan pokat itu alpokat. Ada pokat. Coklat. Coklat tuh yang kuning tuh nah. Coklat apa pokat? Coklat tapi orang nyebutnya pokat. Coklat. Beda. Pokat tuh alpukat. Coklat ya coklat. Dodol. Coklat, tapi orang ada yang nyebutnya pokat. Basing deh. Coklat tuh. Coklat ya, coklat. Membahagiakan. Lah sudah tadi. Udah lah, tolong jangan bagi-bagi kan aku nggak Jangan bahagia. ya terus kami ini. Pengalaman terhoror masa kecil. Kalau dari aku pengalaman terhoror mungkin kalian seluruh Indonesia, rakyat Indonesia ini mungkin tahu lah ya. Terhorornya itu adalah kalian tahu gak sih yang namanya Gaby? Oh, Lagu Tinggal Kenangan guys. waktu kita SD. Jadi Jangan nyanyiin, nanti dirata. jadi terus Jadi apa SMA? dia nggak pokoknya itu pas aku SD tuh. Pas dengar itu tuh aku langsung, aku lagi di WC tuh, aku langsung keluar WC guys. Itu kan keseringan diputar sama orang gitu, nah jadi kayak aku itu langsung merinding gitu, saking terngiang-ngiang gitu. Itu mungkin orang Indonesia tahu gitu ya. Itu pengalaman teror aku. Budi jorong ringan Budi. Mencina kan. Apa? Masuk awalnya. Lanjut. Masalah horor, pengalaman horor kecil. Apa ya? Oh iya, lagi tidur tengah malam tiba-tiba om aku datang. Dia nyebut ada kuntilanak depan rumah gitu kan. Kan soalnya dulu sebelum belum ada pagar depan rumah itu kan ada pohon nangka kering gitu. Jadi emang gosipnya sih kuntilanak sering nongkrong di situ. Akhirnya Bawa kopi, Pak. Hah? Bawa kopi. Iya, mau kopi susu kan. Kami nunggu kan. Jadi karena aku langsung terbangun kan, itu kan teriak dari luar kok om aku tuh. Kuntilanak, terbangun aku kan. Wah tuh, mana om nggak ada kan? Oh sudah, ya besokan harinya aku nunggu. Karena penasaran kan, Nah. duduk depan sumur tuh kan, tahu sumur depan rumah. Tahu. Siapin teh, duduk, mantau kan. Itu kelas SD. SMP. Nah, jadi tunggu sekitar 2 jam tuh dari jam 11 sampai jam 1. Enggak ada. Udah putus asa aku kan? Akhirnya masuk. Potong. Ternyata Budi dari kecil suka explorer guys. Udah Udah ada jiwa-jiwa Udah penasaran. mencari hantu. Iya. Bukan sih, lebih kepo ya. Lebih kepo. Penasaran. Itu ternyata terbongkar. Aku juga baru tahu guys karena dia baru cerita guys. Ya, soalnya kan karena pemasaran itu kan. Penasaran bang? Penasaran. Kenapa tadi otak ke situ? Penasaran. Oh iya, penasaran. Oke, nah setelah itu gua masuk, nggak lama gua masuk, gua tidur rebahan. Datang lagi ngetok pintu, ngetok jendela. Tek 3 kali. Oh aku nih masih berpikir positif. Sangat positif ya. Sangat Bapak, ya. positif. Berpikir positif. Tek. Udah lah om, dasar nyagil aku bilang, dasar nyagil. Tapi kok ada nyamun.
yang bikin aku curiga tuh kayak nggak ada suara jalan kaki orang gitu. Nah, di situ yang bikin kita aku curiga. kita kan masih rebahan udah pasti Eh, denger Dengar kan lebih dekat dengan lantai kan jatuhnya. Ah. Kok nggak ada suara sendal atau apa itu kan. Cuma kok ada yang ngetok. Aku intip dari lubang jendela tuh kan. Gak ada siapa-siapa gitu. Gak ada siapa-siapa loh. Akhirnya aku nyeloteh. Giliran tungguin gak muncul kok. Giliran aku udah pengen tidur kau muncul. Sombong. Tidur aku. Iya sih, kalau orang yang K-pop malah lebih suka nantang. Iya, Biasa gitu. itu. Biasa lah. Sampai ke bawah kan sampai sekarang, tapi sekarang udah pensiun. Oh, nanti Tidak. bakal ada epic comeback lah. Bentar lagi. Kita bakal epic comeback guys. Iya. Kita bakal numbalin dua orang ini. Kayaknya bukan lagi yang terbaik tapi Dinda. Enggak. Aku langsung ini. Resign. Resigning. Resign. Kan beres. Ya. Iya terus. Kalau aku sih lebih ke ini pengalaman, bukan pengalaman aku pribadi. Yes. Jadi kan aku punya abang kan yang sekarang udah almarhum. Hmm. Dia punya pacar nih. Asik. Biasa lah ya kan, yang namanya juga lagi mabuk cinta ya kan. Setiap hari sleep call, teleponan. Dulu gak ada video call guys, sedangkan kan telepon biasa. Dia teleponan Telepon Nokia gitu. Ya. teleponan di luar ya kan. Di Kemintu. Jadi mungkin teleponan itu mungkin sampai jam 2, jam 3 pagi lah. Wih, buku muncul ya. Karena waktu itu malam minggu, ceritanya LDR guys, pacarnya LDR, iya. Dulu tuh udah ada LDR. Udah ada LDR. Cuma ketemunya setiap hari minggu, besoknya ketemu. Jadi malam ini video callan sleep call. Karena mungkin waktu itu kalau nggak salah lagi musim-musimnya Tante Kunti di daerah rumah kami. Jadi By the way ini malam Jumat nih kita ngambil tag gambar ini ya. jadi dikirain abang aku itu yang ngobrol sama dia itu ceweknya. Terus? Ternyata ceweknya itu udah tidur dari jam 1. Oh, itu Yena deh? Itu kejadian nyata guys. Dan abang aku itu waktu mau tutup telepon, kan aku denger nih, aku nonton TV karena jaraknya antara kursi dengan Loudspeaker ya? enggak, cuma kan aku denger, udah pasti kan tahu jam HP zaman dulu. Kita telepon di sini, tetangga sebelah dengar guys. Benar. Saya telepon nih, ya udah akhirnya dia udah telepon, ya biasa lah ya kan, karena nggak pernah telepon ngomong itu kan nggak mungkin. Jadi pas nutup telepon dia dengar dicium dari sana, ya kayak biasa lah, manja-manja anjing dulu kan. Jadi cium dulu gitu kan. Jadi pas di situ malam itu ada bercak merah di sini di pipinya, tapi cuma sedikit. Awalnya sedikit, besoknya nambah lebar. Ya, Serius. Besoknya nambah lebar, hari ketiga nambah lebar. Hari keempat itu kalau pipinya semuanya merah. Cuman dulu. Akibat itu. Ya, terus kemana sampai? Jadi akhirnya cara tercepat untuk nyembuhin itu adalah dengan kami ke masjid waktu itu. Ditanya dong, yang malu lah, ya kan? malu akhirnya diobat sama Ustadz disuruh minum. Gila, aku speechless langsung kayak, gitu nah guys, langsung ini aku mulai serius langsung, gitu nah. Lebih sering karena ini nyata, true Iya. story. Gini lanjut. Karena waktu itu kan terkuaknya cewek itu sudah tidur jam 1 itu besok pas datang. Kakak lancar nah teleponan sampai jam 3 pagi, gue bilang kan. Tanya, hah? Mana? Kakak jam 1 udah tidur. Lah, yang ngobrol sama kak abang sampai jam 3 pagi siapa ya? Nggak tahu dong. Tapi masih teleponan sama sampai kakak. Dari situ yang kami tahu kalau ternyata kakak udah tidur dari jam 1. Jadi teleponan sama abang aku siapa guys? Agak takut nih. Nol ke atas. Semenjak itu aku selalu gak mau diajak video callan atau di telepon di pas malam. Mote. Sebenarnya tidak apa-apa, asal jangan pakai.
itu masalahnya kan. Kamu. Kok pengen? Ya udahlah, malam ini kita cukupin sampai sini ya. Next kita jumpa lagi. Lihat aja konten apa besok. Paling kita challenge nanti entah Boleh. itu apa gitu kan. Oke, bersama saya Budi di sini. Rina Febrianti cuma ngecil sini Dari sini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. subrek-subreknya.